tanda-tanda pasangan Anda lagi asik sama yang lain gitu. Kalau mau disimpelin sih, tanda-tanda pasangan kamu ada yang lain gitu ya. Nah, apa sih tanda-tandanya? Ada beberapa saya akan kasih tahu, tapi saya mau definisikan dulu kata yang lain itu apa. Karena seringkali orang berpikir ada yang lain atau ada sesuatu seseorang yang lain itu artinya selingkuh. Sebenarnya enggak, guys, ya. Yang lain itu bisa macam-macam. Contoh, kita coba buka yang pertama aja, tolong dimunculkan. Yang lain itu bisa berarti yang A, Anda bisa lihat tuh di sebelah kanan saya ini, ya. Bisa berarti dia ada target hidup baru atau kepentingan baru. Jadi kalau misalnya dia lagi dipromosiin sama bosnya di kantornya, of course dia akan terlihat jauh dari kamu. Of course dia akan terlihat jadi sepertinya meninggalkan kamu atau sepertinya tanda-tanda apapun yang saya bilang nanti setelah ini, ya. Jadi yang lain itu bukan berarti dia tidak mau sama kamu gitu loh, atau dia ingin meninggalkan kamu, atau dia bosan sama kamu. Karena sering kali sebenarnya sih karena dia ada target baru, kepentingan baru, tanggung jawab baru, tugas baru. Itu alasannya jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah. Atau yang nomor 2 tuh, bisa juga yang lain itu berarti ada mainan baru atau hobi baru. Kalau laki-laki biasa begitu, ya. Misalnya kalau baru beli handphone ya, alias punya handphone baru, itu biasanya pasangannya tuh dicuekin gitu. I did that. I have to admit I did that. Saya yakin ada banyak dari Anda juga ngelakuin kayak gitu. Punya PlayStation baru, punya TV baru, punya kamera baru, punya apapun yang sifatnya mainan atau hobi baru, selama sekian waktu cukup panjang biasanya, kita akan meninggalkan atau menjauhkan diri dari pasangan kita. Kita akan mengabaikan dia. Sehingga dia merasa tertinggal, dia merasa tidak dihargai, dia merasa jadi prioritas yang kesekian. Ya, itu yang lain tuh bisa berarti mainan dan hobi baru. Atau bisa juga yang lain itu berarti orang baru. Dan orang baru nih jangan langsung sekedar pasti lawan jenis baru nih, pasti cewek baru, cowok baru. Belum tentu, bisa juga teman laki-laki baru atau teman perempuan baru. Bisa juga apa istilahnya ya? Mentor, ada seorang mentor, kehadiran seorang mentor, guru senior, orang yang dikagumi muncul gitu loh. Belum tentu ada kaitan dia suka atau pengen selingkuh, belum tentu ke sana. Itu sebabnya jangan langsung nyut-nyutan, nyeri, deg-degan gitu loh ketika Anda merasa pasangan Anda tuh punya sesuatu yang lain di luar sana yang Anda nggak tahu. Contoh misalnya Anda ngelihat pasangan Anda kok kayaknya kalau diajak ngomong itu sering ngawang gitu. Nanti ada, setelah ini saya akan kasih tahu kan tanda-tandanya apa aja. Anda ngeliat, kayaknya dia ada yang lain deh gitu. Kayaknya dia ada cewek lain, ada cowok lain deh. Belum tentu. Walaupun mungkin ada orang baru, tapi belum tentu ke arah sana. Mungkin Anda pernah lihat ada meme-nya, saya tadi lupa cari. Ada satu gambar yang sering beredar di internet. Cowok cewek lagi tiduran di ranjang atau mereka lagi duduk di sofa. Dan cowoknya tuh lagi memunggungi ceweknya, biasanya lagi merenung gitu memunggungi ceweknya. Terus di belakang sana ceweknya mikir, wah kayaknya ceweknya di belakangnya dia lagi mikir, kayaknya cowok gue lagi selingkuh nih, kayaknya cowok gue pengen ninggalin gue nih, kayaknya cowok gue nih kayaknya lagi tertarik sama orang baru nih. Si ceweknya mikir gitu, padahal si cowoknya lagi mikirin tentang hal-hal yang lucu-lucu, yang nggak jelas. Misalnya kenapa tim sepak bola favorit gue bisa kalah, padahal selama ini nggak pernah kalah. Yang kayak gitu-gitu tuh ya. Jadi pikirannya bisa ke tempat-tempat yang belum tentu selingkuh. Cuman karena kita orangnya sensian, karena kalau kita orangnya insecure, nggak pede, kita akan langsung takut sama sesuatu yang lain itu. Alright? Nah, saya akan breakdown nih. Ada apa sih istilahnya ya? Tanda-tanda tadi saya pakai kata tanda-tanda seseorang hatinya sedang nempel ke tempat lain. Nempelnya apa? Kita nggak tahu. Ada ABC di sini saya bilang kan. Bisa target hidup baru atau kepentingan baru, tanggung jawab baru. Bisa juga nempel sama mainan baru atau hobi baru. Bisa juga nempel sama orang baru. It could be teman, it could be more than teman. Ya, kita lihat yang pertama deh. Yang pertama, tanda
dia sedang nempel sama yang lain di luar sana. Jelas ya, tanda yang pertama adalah dia akan lebih banyak berinvestasi ke sana. Oke, investasi itu kalau di kelas cinta artinya mengeluarkan sumber daya waktu, tenaga, uang, pikiran dan perasaan. Ya, jadi misalnya kalau ngeluarin waktu, contoh nih, kalau dia itu lagi dapet tanggung jawab baru di kantor yang dia suka banget, dia seneng banget sama pekerjaan itu, dia akan lembur. Dia akan lebih banyak ngeluarin tenaga ke sana, dan kalau pulang bisa jadi dia cerita, tadi gue kerja gini. Jadi dia seneng ceritain tentang kegiatan barunya, pekerjaan barunya di kantor. Atau bisa juga sebaliknya, dia nggak mau banyak ngomong tentang itu, tentang bidang baru itu. Jadi ini manusia berbeda-beda ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Ada yang begitu dia banyak investasi ke satu titik, dia malah banyak cerita sama pasangan. Tahu nggak? Tadi aku baru lakuin kayak gini-gini, ini seru loh, dia cerita, dia terbuka dan segala macam. Ada juga yang jarang. Jadi tapi terbuka atau tidak terbuka, Anda bisa lihat investasinya itu lebih banyak ke sana. Jadi yang biasa dia lakukan ke kita, ke hubungan, ke rumah tangga kita atau pacarannya kita, kali ini dia lebih banyak ngabisin tenaga di tempat baru itu. Itu bisa berarti hobinya dia, bisa juga berarti sama orang baru, misalnya gebetan dan yang lain-lainnya. Kalau orang nih, kadang-kadang dia cerita, kayak misalnya saya ada pengalaman pribadi. Waktu itu pasangan saya, bukan pasangan yang sekarang, pasangan yang tempo hari, dia itu masuk di sebuah kantor, ya kan, dan itu kantor yang sangat dia sukai, bidang yang sangat dia sukai sekali. Dia selalu bermimpi ingin bekerja di industri itu. Lalu dia sering lembur gitu. Awalnya sih enggak, tapi lama-lama dia mulai sering lembur dan dia sering membicarakan tentang pekerjaannya awalnya gitu. Jadi setiap kali pulang dia cerita tentang itu. Dia nggak cerita tentang hubungan kita, dia nggak ngomongin tentang kita, tapi dia ngomongin itu terus. Itu terus. Di titik itu saya ngerasa kayak ada yang lain nih. Tapi yang ada yang lain tuh bukan apa-apa, cuman dia punya minat baru sama pekerjaannya, dunia barunya. Dan di satu titik mulai muncul ada satu nama-nama orang. Tadinya dia nggak cerita nama-nama orang karena itu cuma masalah kerjaan doang. Lalu di satu titik dia mulai rajin cerita ada orang-orang tertentu. Dalam cerita, of course nggak satu nama yang dia sebut, ada beberapa nama. Misalnya dia sebut ada A, ada B, ada C, ada D. Terus besoknya ada A, ada B, ada C, ada D. Besoknya ada A, ada B. Besoknya lagi ada C sama B. Besoknya lagi ada E sama B. Lama-lama saya lihat B-nya ada terus. Gitu loh. Si B-nya ini ada terus nih. Yang A, C, D-nya ganti-ganti. A, C, E-nya ganti-ganti. Tapi B-nya ada terus. Dan setiap kali dia cerita ada B. Di titik itu saya ngerasa kayaknya kok dia lebih banyak investasi sama B. Kok dia lebih banyak ngomongin B, dia nggak ngomongin kita, nggak ngomongin dirinya, bahkan nggak nanya saya. Ya, jadi ini salah satu tanda dia ada sesuatu yang memikat hatinya di luar sana. Bisa kerjaannya, bisa hobinya, juga bisa orang lain. Nah, di satu momen, karena ini sudah terjadi berbulan-bulan lah lebih tepatnya, berbulan-bulan. Yang tadinya nama B itu sering disebut sama dia gitu. Awalnya saya biasa-biasa aja, saya nggak cemburu, nggak insecure, saya biasa aja dengan nama B itu. Saya tahu dia sepertinya entah dia punya minat sama B atau si B itu punya minat sama dia. Tapi karena pada dasar hubungan kita sehat, jadi saya juga nggak cemburu-cemburuan, saya biarin aja. Cuman di satu titik saya tidak mendengar lagi nama B gitu loh. Saya tidak mendengar lagi tentang pekerjaannya dia yang dia rajin ceritakan itu. Dia mulai menurun, mulai menghilang gitu loh. Jarang ngomong tentang B lagi. Ngomong yang lain ada, C ada, F ada, Z ada, tapi B nggak ada gitu loh. Ketika saya coba tanya tentang B, dan dia nanti ini ada di poin-poin yang berikutnya, dia mulai agak menghindar, dia nggak mau cerita, dia mau menyembunyikan dan lain-lain. Ya di titik itulah saya mulai ngerasa, iya, kayaknya this is more than just a job atau a profession or a hobby. Sepertinya dia memang punya minat lebih pada seseorang juga, gitu ya. Dan mungkin cerita ini akan saya angkat juga di dalam poin-poin yang berikutnya. Tapi ini poin yang paling pertama ya, banyak menuangkan waktu, tenaga, pikiran, dan usaha dan lain-lainnya ke dalam sebuah objek baru ini. Itu tanda pertama. Yang kedua, tidak fokus
atau tidak antusias pada saat berduaan. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di Kacestar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari Kelas Cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di Kacestar.